Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eksperimen, kembali lagi pada tutorial pembuatan VR Cardboard, ya Google Cardboard ataupun biasa kita sebut sebagai GVR. Pada video sebelumnya udah kita singgung bahwasanya kita akan bikin sebuah fitur untuk melakukan drag and drop. Sebenarnya bukan drag and drop ya, sorry. Harusnya adalah grab and drop. Dimana kita nanti fiturnya mengambil objek, lalu nanti kita menjatuhkannya lagi atau ngedrop si objek tersebut. Nah, pada video kali ini mungkin kita akan membuat nanti ada pembuatan objek hand untuk tangannya, untuk membuat lokasi di mana objek itu di grab. Kemudian juga nanti dalam pengkodingannya kita akan mengambil raycast dari si GVR yang ada pada main kamera, yaitu GVR Reticle Pointer. Nanti kita akses raycast yang ada di sini, nanti kita akses melalui sebuah script yang baru. Dan kemudian tentunya setelah kita mengakses raycast-nya, kita akan mengetahui objek apa saja yang kena dari ray-nya, dan baru kita bisa menggunakan atau mengolahnya menjadi fitur grab and drop. Oke, langsung saja. Yang pertama yang kita butuhkan adalah adalah scene VR pada playlist ini, ya. Misalkan sobat langsung ke sini dan penasaran tentang playlist ini, silakan aja diakses langsung di channel Eksperimen. Dan kita pada video sebelumnya sudah melakukan yang namanya mapping pada controller, dan jadi kita juga akan menggunakan controller pada video kali ini. Jadi misalkan sobat belum mengkonfigurasi ataupun melakukan mapping pada controllernya, silakan dilihat pada video sebelumnya pada playlist ini. Oke, pertama kita butuh sebuah objek baru, game objek baru pada game object player, tepatnya pada game object orientation. Kita tambahkan klik kanan, kemudian pilih create empty, lalu game objeknya kita kasih nama hand ataupun tangan. Oke, kita lihat dari atas. Dan objek hand ini lokasinya persis ada di tengah-tengah dari player. Nah, hand ini kita geser sedikit. Ini mungkin jadi tangan kanan nih. Kalau misalkan kita taruh dia di tengah player, si player kan memiliki yang namanya capsule collider. Setelah saya coba, saat player melakukan grab pada sebuah objek dan dia mengikuti hand yang ada di tengah playernya jadi memiliki sebuah bug. Untuk itu, untuk mengantisipasinya, handnya kita taruh agak jauhan dari collider si player. Nah, mungkin di sini. Oke, kira-kira di sini aja dulu. Mungkin nanti bisa kita sesuaikan. Kemudian tinggi dari handnya mungkin, oke, segini aja dulu, karena bisa kita sesuaikan nanti. Oke, kemudian selanjutnya kita tambahkan script baru pada folder scripts. Klik kanan pada aset, kemudian pilih start script, lalu kita buat namanya adalah hand juga. Dan kita buka scriptnya. Oke, untuk yang pertama, kita membutuhkan sebuah transform, series field transform. Yang pertama adalah TR-Ray, ini untuk mengambil transform dari ray dari si GVR. Kemudian juga kita nanti butuh yang namanya target. Nah, nanti bakalan jelas ini fungsi dua ini bagaimana nanti. Lanjut, kita butuh juga serialist field karena kita akan mengakses GVR reticle pointer. Maka di sini kita bikin GVR reticle pointer dengan nama GVR pointer juga. G-nya kecil. Oke, kemudian kita hapus dulu. Kita tambahkan sebuah fungsi baru. Namanya adalah, kita bikin fungsi yang memiliki return get transform object. Di dalamnya kita ambil raycast result. Ini adalah hasil raycast dari si GVR. Dengan nama raycast result juga sama dengan akses dari GVR reticle pointer dot raycast current raycast result. Kemudian kita ambil transformnya tr get object sama dengan raycast result dot game object dot transform, dan kita return tr get object. Oke, kemudian kita tambahkan void update lagi. Tadi kita hapus. Oke, jadi di sini fungsinya akan mengambil transform yang dipindai oleh si raycast yang ada pada GVR
reticle pointer, dan kebetulan di sini namanya adalah recast result. Nah, nanti diambil dan kita simpan di TR-Ray. Array sama dengan get transform object. Nah, kita save, kita tes dulu, balik ke Unity, kemudian kita ke hand, dan script hand kita pindahkan ke inspektornya si hand. Sini ada TR-Ray, ini ada target, dan ini ada GVR reticle pointer. Yang perlu kita masukkan cuma yang GVR reticle pointer untuk saat ini. Jadi kita ke kamera, main kamera, di bawahnya ada GVR reticle pointer. Ini kita tarik ke GVR reticle pointer. Oke, nanti hasilnya bakalan terlihat di bagian TRI. Kita play, ya, kita lihat ini adalah ray-nya yang ada di tengah ini. Pointer ini juga berfungsi sebagai ray. Dan di sini terlihat TRI-nya adalah cube. Dan bawahnya, dan yang ini yang kayak tangga ini adalah namanya cube 010. Nah, jadi dia terpilih semua. Kita coba tambahkan sebuah game object. Kita tambahkan aja di environment. Misalkan cube. Kita perkecil dulu. Misal grab 1. Kita duplikat. Grab 2. Kita tes lagi. Kita lihat pada bagian layer hand. Nah, di sini sudah terlihat kalau seandainya pas ray-nya menyentuh si cube kita tadi, bakalan tersimpan di sini adalah grab 2. Yang ini adalah grab 1. Oke, kemudian kita butuh beberapa komponen pada objek yang bisa di-grab. Tambahkan komponen baru, namanya adalah trigger, event trigger. Ini. Oke, cukup tambahkan seperti ini aja dulu. Kita play. Fungsinya adalah ketika pointer mengarah pada si cube grab 1 dan grab 2, nanti pointernya akan membesar. Nah, ini akan memudahkan kita bahwasanya ada objek yang bisa di-grab, ada objek yang tidak bisa di-grab. Yang bisa di-grab adalah objek yang seperti cube, yang telah kita tambahkan event trigger, dan yang tidak bisa di-grab nanti kita kondisikan adalah objek yang tidak memiliki event trigger. Oke, kemudian kita kembali ke script. Di sini kita tambahkan saja satu variabel baru. Kita menggunakan string ini untuk mengambil tag atau grabbable tag. Kemudian di bagian get transformnya sebelum return kita tambahkan jika tr get object.tag equal atau sama dengan grabbable tag, maka akan return si tr get object. Jadi di sini akan kita return jika tagnya bukan grabbable tag, maka kita return null. Save, kita kembali ke Unity dan kita buat sebuah tag di sini, tag pada objek yang bisa di-grab ya. Add tag. Nah, nanti bisa ditambahkan aja grabbable. Ini kita hapus dulu. Misalkan tambah aja satu, namanya adalah grabbable misalkan. Kemudian kembali ke grab 1, kita klik dan kita pilih tag-nya adalah yang grabbable. Artinya ini objek yang bisa di-grab. Ini juga yang grab 2. Dan pada hand, pada script hand, grabbable tag-nya kita samakan dengan tag dari objek yang bisa di-grab, yaitu grabbable. Di dia grabbable. Save. Kita play. Oke. Nah, di sini saat pointernya mengarah pada objek lain, sebelumnya bakalan terlihat objek apa yang terpindah di sini. Ya. Namun, ini sudah tidak ada. Dan saat kita arahkan pada objek grab 1 dan grab 2, nah, TR-nya akan menyimpan grab 2. Karena grab 2 memiliki tag grabbable yang telah kita set di bagian script hand. Begitu juga dengan grab 1 dan grab 2. Kembali ke script. Selanjutnya mungkin kita coba bikin fitur grab-nya untuk mengambil objek. Kita pakai input aja, input.getKey, getKey up aja. Kemudian key code kita tes di Unity dulu pakai space. Jadi ketika kita klik space dan space-nya dilepas, nanti dia akan mengeksekusi
fungsi ini, di dalamnya kita kondisikan jika tr ray tidak kosong, not null, maka si target, ya ini baru kita fungsikan si target akan mengambil si tr ray. Karena dia sama-sama transform, jadi mudah untuk passing datanya. Kemudian baru di sini kita lakukan yang namanya grab. Grab. Nah, ini fungsi baru tentunya. Kita tambahkan fungsinya di luar update void grab. Nah, di dalamnya kita tambahkan rigid body rb target sama dengan target.getComponent rigid body. Kemudian dari rigid body-nya kita aktifkan iskinematiknya true dan kita matikan gravity-nya. Ini supaya bisa mengikuti si hand. Jadi misalkan hand-nya nanti ngadap kiri, nanti si grabbable objeknya juga ngadap ke kiri. Jadi dia ngikut. Kalau seandainya use gravity-nya aktif, tentunya bakalan objeknya tetap jatuh. Jadi dia tidak tergenggam pada si game object hand. Dia ini harus kita false-kan. Juga termasuk iskinematik. Jadi kita aktifkan supaya dia bisa ngikut si hand-nya. Dan kita set parent dari si target adalah transform. Dimana transform ini adalah si hand. Karena si hand kita letakkan di objek hand. Ya. Jadi nanti si grab ini ketika berfungsi, dia bakalan pindah ke dalam si hand. Oke, kita tes. Kita play. Kita arahkan ke sini. Lalu kita grab ya. Dengan tekan space. Oh ya. Di sini terdapat error, tidak ada rigid body pada grab 2. Ya, sorry saya lupa, di sini harusnya kita tambahkan juga pada grab 1 dan grab 2 adalah rigid body. Rigid body. Nah, ini harus kita coba lagi. Hand, kita arahkan ke sini, lalu kita tekan space. Nah, grab 2 sudah pindah ke dalam hand. Ya, ini kalau kita geser, nah objek grab 2 sudah mengikut pada si hand, tapi secara jarak seperti ini. Ya. Sekarang kita inginnya objek si hand itu, objek si cube itu pindah ke grab si hand. Kita kembali ke coding. Pada grab, setelah set parent ini, kita panggil sebuah fungsi baru. Kita pakai start coroutine aja. Kita gunakan lerp to hand supaya dia berpindah ke si hand menggunakan 2 titik. Itu titik awal si cube atau si grab 1 atau grab 2 ke titik akhirnya adalah si vector 3 dari si transform atau dari si hand. Tentunya di sini kita tambahkan fungsi baru karena pakai coroutine, kita pakai IE numerator dengan nama lerp to hand. Kemudian di sini kita gunakan float time. Kita nolkan, ini dari posisi awalnya yang 0, kita ambil dulu posisi awal dari si grabbable object yang sudah disimpan pada target. Jadi di sini target pos sama dengan target.position. Kemudian kita masukkan ke perulangan. Kalau misalkan time-nya masih 1, maksudnya saat time-nya kurang dari 1, maka target.position itu akan lerping, kita gunakan vector 3.lerp dari posisi awalnya, target pos, ke posisi akhir, yaitu transform.position dengan menggunakan time. Ya, misalkan time-nya masih 0, itu dia masih pada posisi awal, dan misalkan time-nya sudah menjadi 1, posisinya akan berpindah ke transform.position atau posisi si tangan. Nah, itu prinsip dari vector lerp, mungkin bisa dilihat pada dokumentasi Unity. Kemudian di sini kita kondisikan juga time tambah sama dengan kita butuh kecepatan dari perpindahannya. Jadi kita di sini tambahkan lagi float lerp speed. Mungkin kita set aja defaultnya adalah 5 dulu. Kemudian di sini lerp speed dikali time.delta time. Lalu pada IE numerator membutuhkan yield return. Nah, di sini kita return 0 aja. Oke, kita tes. Kita play, kita arahkan, kita tekan space, set. Nah, dia sudah berpindah ke hand-nya, ke objek hand. Kalau kita lihat di scene, nah, ya, ini hand, ini grab-nya. Oke,
Oke, kita lakukan yang namanya fungsi drop aja lagi. Fungsi grab sudah sampai sini. Dan saatnya masuk ke fungsi drop. Untuk menjatuhkan objek yang telah dipegang atau digenggam, kita butuh sebuah game objek baru, namanya Boolean isLurping. Ini untuk memastikan bahwasanya si objeknya sudah lerping ke si hand. Jadi kita pakai Boolean isLurping. Dan kita butuh juga fungsi baru dengan nama yang sama, yaitu isLurping. isLurping. Nah, tetapi bedanya adalah di sini i-nya gede untuk variabel i-nya kecil. Maka kita pastikan jika targetnya itu tidak kosong, not null, maka kita kondisikan lagi jika map f.absolute dari posisi target yang kita magnitudkan kurang dengan transform.position.magnitude jika posisi kedua ini jaraknya kecil dari 0,1 misalkan, maka isLurping-nya true. Jika tidak, isLurping-nya false. Sorry, harusnya i-nya kecil. Ya, nah else dari yang if target not null, else-nya kalau misalkan targetnya itu kosong, ya artinya lerping-nya juga kosong atau false. Ya di sini kita hitung dulu jarak dari si target atau objek grabbable-nya dengan jarak dari si hand. Jadi misalkan jaraknya sudah misalkan kecil dari 0,1 float, ya ini mungkin angka terkecil yang bisa kita pakai dulu, maka lerping-nya true. Nah, kalau masih belum ataupun tidak atau besar dari 0,1, nanti isLurping-nya masih false. Dan jika targetnya kosong atau 0, maka lerping-nya juga false. Nah, ini baru saatnya kita pakai isLurping-nya. Kita pergi ke update. Di sini kita panggil isLurping secara berkala. Baru di bagian TArray not null, ini kita tambahkan pengkondisian baru. If isLurping-nya false, ya kita pakai tanda seru di sini, artinya not, dan transform.childCount sama dengan 0. Misalkan hand-nya masih 0 atau tidak ada menggenggam objek apapun, maka baru di sini target TArray sama grab-nya kita pindahkan ke dalam pengkondisian yang sebelumnya. Kita Ctrl X, kita cut aja dan paste di sini. Nah, kemudian kita lakukan fungsi drop-nya masih di dalam input space. Jadi skemanya adalah saat kita nge-grab itu kan kita menekan tombol space. Nah, untuk melepasnya, untuk melakukan drop-nya, kita klik lagi space-nya sekali lagi. Jadi sekali untuk nge-grab, sekali untuk nge-drop si objeknya. Di sini kita kondisikan if isLurping, kalau dia nge-lerping, artinya kondisinya adalah saat objeknya sama hand itu berdekatan pada 0,1 float jaraknya, kita kondisikan jika target not null, artinya targetnya tidak kosong, dan transform.childCount itu lebih dari 0, ya artinya ada objek yang dia genggam, maka kita lakukan, kita panggil fungsi drop down. Drop. Nah, tentunya di sini kita tambahkan fungsi baru yang bernama drop. Pada fungsi drop, kita lakukan hal yang sama dengan grab. Ini kita copy aja sampai set parent-nya. Kita copy, kita paste di sini, ini sama, tapi schematic-nya kita ubah jadi false. Gravity-nya kita balikan jadi true, jadi dia jatuh menggunakan gravitasi, dan parent-nya kita nulkan. Artinya dia lepas dari si hand secara hierarki. Oke, kita coba. Kita coba tes balik ke Unity. Kayak di sini harusnya warp speed ini kita serialis fill-kan juga supaya bisa kita ubah-ubah nanti kecepatannya. Oke, kita play. Kita arahkan lalu kita tekan space. Saat kita grab, kalau kita tekan space lagi, dia akan ngedrop, dia akan jatuh menggunakan rigid body, menggunakan si gravity. Nah, si grab-nya tidak akan ada lagi di hand, tapi keluar dari hierarkinya karena dia null, tidak ada parent apapun. Nah,
Kita bisa ambil lagi, tekan space, lepas, space, lepas. Bisa ambil lagi, kita taruh. Nah, gitu. Oke. Kemudian, kita balik lagi ke script. Ada sedikit perbaikan. Karena fungsi drop dan grab memiliki sintak yang sama, jadi ini kita bikin aja satu sintak baru, mungkin namanya setTarget. Nah, di sini kita aplikasikan yang rigid body, kinematiknya sama yang si parent aja. Jadi di sini tambahkan boolean is kinematic, boolean juga use gravity-nya, dan transform si parent. Maka yang ini kita copy dari rigid body hingga ke target. Paste di sini. Kalau di sini ya rigid body is kinematic, kita pakai yang di sini, yang is kinematic di sini, is kinematic juga. Yang use gravity juga memakai use gravity yang ada pada parameter dari set target. Nah, juga termasuk yang set parent, kita gunakan parent yang transform parent yang ada pada parameter si set target. Ini kita buat nama parent. Nah, jadi yang ini karena sama dengan yang set target, ini tinggal kita panggil aja set targetnya. Set target is kinematiknya kita sesuaikan dengan yang drop, false, use gravity-nya adalah true, dan parentnya adalah null untuk yang drop. Dia ini bisa kita hapus saja lagi. Dan yang grab sama juga. Sebelum start coroutine, kita set target juga. Dengan is kinematiknya adalah true, use gravity-nya false, dan parent-nya adalah transform. Dan ini bisa kita hapus. Ini lebih menghemat coding kita. Save. Kemudian pada fungsi drop, setelah set target, kita set juga targetnya adalah null. Oke, kita cek lagi apa yang kurang. Oke, saya rasa cukup. Kita save, kita kembali ke Unity, kita tes lagi. Kita play. Kita grab, space. Kita drop. Oke, sudah berfungsi ya. Mungkin kita tambahkan objek baru, objek lainnya. 3D mungkin sphere aja. Kita kecilkan. Sphere, jangan lupa ganti tag-nya jadi grabbable. Kemudian kita tambahkan juga rigid body. Dan tambahkan event trigger. Nah, kita coba play. Kita coba ambil si sphere. Tekan space, nah ini udah berfungsi. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat sejauh apapun objeknya itu bisa kita ambil, ya kan? Nah, untuk mengurangi itu kita bisa pergi ke kamera, main kamera, GVR reticle pointer. Di sini ada maksimal jarak dari raycast-nya. Nah, untuk melihatnya itu kita play dulu. Kemudian pindah ke scene. Dan pada GVR reticle pointer kita aktifkan draw the book rays. Nah, ini adalah panjang lasernya ataupun ray-nya. Jadi ini bisa kita kurangi. Maksimumnya kita kurangi. Atau misalkan 5 coba. Oke, sampai sini. Oke, misalkan segini. Berapa nih? 1,2. Kita kembali ke game. Nah, ini hanya bisa sampai jarak tertentu saja. Jadi kita dekatkan dulu. Nah, baru bisa kita grab gitu. Oke, di sini kita memiliki sebuah masalah ketika kita grab dan ketika kita drop. Ya, ini saya tekan space sekali lagi, dia tidak bisa melakukan drop.
Nah, untuk mengatasi itu, kita kembali ke script pada fungsi get transform object. Ini kita tambahkan pengkondisian tambahan jika, ambil aja yang ini, GVR reticle pointer current request result dot game object tidak kosong, ya. Maka kalau dia tidak kosong, maka ini kita salin, kita cut ke dalam pengkondisiannya, ya. Ini kita rapikan, tab. Nah, jika kosong, else, maka kita return jadi null. Kita kembali ke Unity, kita play, oke. Kalau kita lihat pada scene, pada bagian GV article, kita aktifkan debug ray-nya, maka si ray-nya cuma hanya sampai di sini. Dia tidak menyentuh objek manapun. Nah, jadi diartikan ini sebagai GV article current request game objeknya itu adalah kosong. Jadi kita perlu mengkondisikan itu supaya dia tidak error dan supaya fungsi yang kita bikin tadi menjadi berjalan seperti sedia kala. Oke, kemudian untuk bisa kita nge-grab sama drop menggunakan joystick pada Android, nanti kita salinkan input joysticknya ke bagian sini, atau kita sandingkan aja di sini pakai OR, ya. Jadi untuk itu kita masuk ke controller test yang sudah kita tes pada video-video sebelumnya, satu untuk yang PC, satu lagi untuk yang Android. Nah, kita pilih aja mau tombol yang mana mau kita jadikan sebagai tombol drop, tombol grab and drop. Misal saya ingin bagian tombol depan atasnya, berarti yang input.get key code joystick button 5-nya, ini saya copy. Dan saya paste di bagian sini, bagian input get key up, key code space. Ini kita tambahkan dulu tanda OR, dan kita Ctrl V. Ya. Ini kita save. Kembali ke Unity dan kita build. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Nah, jika ingin menambahkan game objek lainnya untuk bisa di-grab, itu boleh menggunakan game objek apa saja. Misalkan ada tentunya mesh rendernya, kemudian ada box collider, ada collidernya, bebas mau box ataupun sphere, ataupun mesh itu bisa. Kemudian harus butuh event trigger juga satu, dan juga butuh rigid body. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyimak playlist ini dari awal sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.